pagi pemirsa, kami hadir kembali untuk menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya bersama saya, Dea Pratik Asmara. Inilah berita hari ini. Berita hari ini datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil mengungkap jaringan distribusi narkoba besar-besaran yang beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Operasi yang dilakukan selama 2 bulan terakhir ini berhasil menangkap puluhan tersangka dan menyita berbagai jenis narkoba. Operasi ini melibatkan kerjasama yang sangat besar antara BNN, Polri, dan pihak Bea Cukai. Jenis narkoba yang disita meliputi sabu-sabu, ekstasi, dan ganja, dengan total berat maksimal mencapai ratusan kilogram. Kepala BNN Irjen Pol Martinus Hukom menyatakan bahwa operasi ini salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dan beliau mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. BNN mengungkap modus operandi yang digunakan oleh jaringan narkoba tersebut. Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyelundupkan narkoba ke dalam negeri, termasuk melalui jalur laut dan udara. Narkoba sendiri diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan terkecil yang sulit terdeteksi oleh para aparat. Para bandar menggunakan kurir yang tidak mencurigakan seperti anak-anak dan wanita. Penyelundupan narkoba melalui paket-paket yang dikirim via jasa pengiriman. Pakar kriminologi Ardius Meliala menyatakan para pelaku terus berinovasi dalam menyembunyikan narkoba sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kerjasama antara instansi. Peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama generasi muda. Banyak anak-anak muda yang terjebak dalam lingkaran narkoba yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Dan Bapak Anies Baswedan mengatakan pengguna narkoba saat ini bertambah menjadi 4,8 juta orang. Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba banyak, seperti kerusakan organ tubuh dan gangguan mental. Salah satu mantan pecandu narkoba yang berhasil pulih mengatakan bahwa narkoba menghancurkan hidup saya, tapi dengan dukungan keluarga dan rehabilitasi saya, berhasil bangkit kembali. Banyak upaya yang dilakukan oleh para pemerintah dan pihak LSM dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Di antaranya program-program sosialisasi dan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba di sekolah. Dan komunitas yang biasanya dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda tentang bahaya dan dampak negatif narkoba. Adapun cara pencegahan atau edukasi di sekolah seperti materi tentang bahaya narkoba dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal, seperti mata pelajaran kesehatan atau bimbingan konseling. Diadakannya kampanye di komunitas melalui sosial media yang memanfaatkan filter media sosial untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan. Dan adanya kerjasama dengan orang tua dengan cara memberikan informasi tentang tanda-tanda anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan cara mendukung pencegahan di rumah. Dan pemerintah dan pihak LSM juga menyediakan berbagai program rehabilitasi seperti fasilitas dan layanan yang memadai bagi individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba. Dukungan psikologis dan medis selama proses rehabilitasi untuk membantu individu memulihkan kembali ke kehidupan mereka.
Para petugas rehabilitasi yang merawat para penyalahgunaan narkoba mengatakan bahwa kami memberikan dukungan penuh bagi para pecandu untuk pulih dan kembali produktif dalam masyarakat. Adapun pemerintah dan pihak LSM juga bekerja sama dengan pihak internasional untuk memberantas peredaran narkoba lintas negara. Berbagai negara bekerja sama dalam berbagai tingkat untuk memperkuat penindakan hukum, mencegah penyeludupan, dan mengurangi permintaan narkoba di seluruh dunia. Beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan adalah informasi intelijen dan pertukaran data operasi bersama dan penindakan negara-negara mengadakan operasi bersama untuk menangkap pelaku narkoba lintas negara. Penyitaan persediaan narkoba. Operasi ini seringkali melibatkan tim gabungan yang terdiri dari agen penegak hukum, bilateral dan multilateral untuk memfasilitasi ekstradisi pelaku kejahatan terkait narkoba, serta untuk memperkuat proses hukum dan pengadilan. Sama internasional ini penting karena peredaran narkoba tidak mengenal batas negara dan upaya bersama antar negara dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam memerangi fenomena global ini secara efektif. Demikian berita utama pagi ini tentang beredarnya narkoba di wilayah Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari berita utama hari ini dan jangan lewatkan berita selanjutnya. Tetap bersama saya, Dea Pratik Asmara, dan pamit undur diri.